Jawa Barat, Indonesia. Terdapat sebuah situs misterius yang disebut sebagai Gunung Padang. Gunung Padang disebut sebagai situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Welcome to Gunung Padang. Oke, Sobat Jaknil. Ya, jadi Gunung Padang ini pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti asal Belanda yang bernama N.G. Krom ya, pada tahun 1914. Berdasarkan hasil penelitian ilmiah, situs ini tidak hanya bukit seperti yang biasa kalian lihat, melainkan ia membentuk struktur piramida berundak kuno lebih tua daripada piramida Giza Mesir. Dan ketika kita masukkan ke laboratorium, ya usianya berapa? Ternyata usianya 5.900 sebelum Masehi. Saya tercengang, kami juga tercengang begitu. Bentuk batuan ini bentukan alam ya, cuma yang menyusun ada yang bilang manusia. Itu yang menarik Pak ya. Jadi setiap terasannya ini ada fungsi-fungsi tertentu untuk bersemedian atau bertapak. Sumber suara gong ini dari Gunung Padang itu, makanya dibilang batu gong untuk cerita masyarakatnya. Kedengeran kan teman-teman? Situs Gunung Padang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Lokasi ini sebenarnya cukup mudah digapai dari pusat kota Cianjur. Barangkali satu-satunya kendala adalah keterbatasan akses transportasi umum. Terus kita ini yang tersisa tinggal dua, saya dan Lukman. Kita turun di mana nih paling terakhir ya? Kita last stop itu di perbatasan antara Cianjur dan Sukabumi. Pokoknya ikutin terus perjalanan Barsa Jelajah dan Jejak Nil. Dari persimpangan Warung Kondang, di jalan perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, saya dan Baharsa Jelajah diantar oleh Kang Teza, penduduk lokal setempat, menuju Gunung Padang sejauh 20 km. Jadi ini tiket apa Man? Tolong dijelasin. Masuk Gunung Padang satunya 5.000 per orang. Ya, ini kita berdua bersama Baharsa Jelajah. Oke. Oke Sobat Jaknil, sekarang saya bersama Baharsa Jelajah sudah berada di hadapan situs Gunung Padang. Ya teman-teman bisa lihat sendiri tulisan situs Gunung Padang. Dan tadi kita juga sudah membeli tiket seharga 5.000 untuk satu orang ya. Ini alhamdulillah cuacanya sangat cerah ya. Biasanya mendung nih kata penduduk sekitar. Dan situs Gunung Padang ini merupakan situs megalitikum, yang artinya situs gunung batu besar ya, yang terjadi prasejarah gitu. Nah di hadapan saya sini ada sumur yang bisa dibilang kata penduduk setempat itu untuk ritual ya. Jadi situs ini selain memang menjadi cagar budaya, juga menjadi tempat meditasi para penduduk setempat yang masih mempercayai adat leluhur mereka. Nah teman-teman bisa lihat nih sumur yang katanya nggak pernah habis ini ya. Karena kita nggak ingin ritual di sini, jadi mungkin tidak perlu lah ya untuk cuci muka di sumur ini. Banget loh. Seger Kang. Gimana rasanya gimana? Seger. Seger. Ya. Mantap. Apa bedanya cuci muka di sumur Gunung Padang dengan di rumah? Beda, di sini mah dingin airnya. Oh dingin. Kalau di rumah? Di rumah mah biasa aja. Ini Kang mau meditasi atau mau apa? Mau jalan-jalan doang? Mau jalan-jalan doang. Oke. Makasih Kang ya. Iya. Makasih Kang. Nah Sobat Jaknil ya, kenapa dinamakan Gunung Padang? Padang kalau dalam bahasa Sunda ya, itu artinya yang terang benderang. Sedangkan ada juga yang mengatakan Padang itu singkatan yang artinya Pak itu tempat, Da itu yang berarti menunjukkan keagungan atau kebesaran, dan Dang itu berasal dari kata Eyang, Hyang ya, yang artinya tua atau leluhur. Jadi memang tempat ini dimaksudkan untuk tempat penghormatan bagi leluhur nenek moyang mereka gitu ya. Ini jalannya cukup tinggi ya, dan memiliki sekitar berapa ratus anak tangga. Tingginya itu 175 meter kalau nggak salah ya. Tangga yang kita lalui ini adalah tersusun dari batu-batuan asli
pegunungan ini. Iya, Beda betul, halnya Kasih. dengan tangga yang di sebelah kanan kita. Iya. Itu buatan dengan ya. semen ya. Buatan Iya, dengan semen. artifisial istilahnya. Nah. Jadi ini yang kita lalui ini punya nilai sejarah Ya man. dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Ya, lihat nih. Ya, batunya nggak rapi tuh. Ada yang kecil-kecil, ada yang gede. Tanpa semen, Tanpa semen. tanpa perekat apapun. Kalian harus latihan dulu mending ya. Latihan fisik dulu dah sebelum ke gunung ini. Karena kalau trekking itu harus emang apa ya, kuat gitu. Ini tuh gunung ini ketinggiannya berapa meter, Man? Tingginya berapa ya? Nggak tahu sih tingginya. Tapi kalau ininya luasnya 3 hektar. Ya, hektar, ya? Iya. Oke Sobat Jaknil, kita sudah hampir sampai di teras yang pertama. Ya, teman-teman bisa lihat semua. Di sini banyak sekali bebatuan andesit. Ya, nih kanan kiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat teras pertama. Dilarang membuang sampah sembarangan ya. Gunung Padang telah ditetapkan pemerintah sebagai cagar budaya yang menjadi magnet riset para pakar arkeologi maupun geologi. Penemuan terus terjadi, tetapi misteri yang terkandung di dalamnya masih belum terkuak seutuhnya. Batuan yang disusun membentuk Gunung Padang ini dikenal sebagai columnar joint atau tiang kekar. Dalam ilmu geologi, columnar joint terbentuk alami oleh alam pada saat letusan gunung berapi. Oke, Sobat Jaknil. Ya, jadi Gunung Padang ini pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti asal Belanda yang bernama N.G. Krom ya. Yang mana dia ketika berkunjung ke tempat ini, ya pada tahun 1914 dia menuliskan ke sebuah jurnal ya, jurnal Belanda tentang peninggalan arkeolog Nusantara atau Purbakala Nusantara. Ya, dia menyebutkan bahwa di dekat Gunung Melati ada sebuah gunung yang memiliki 4 teras ya. Nah, setelah itu Gunung Padang sempat ditinggalkan ya, atau tidak dihuni, tidak ditemukan lagi, dan barulah pada tahun 1979 ya ada 3 orang penduduk lokal menemukan situs gunung ini dan melaporkan kepada pemerintah. Pada awalnya riset lebih ditekankan di bagian atas ya, sehingga akhirnya kita berhasil mengetahui waktu itu peneliti-peneliti tahun 79 sampai 2011 berhasil mengetahui ada tangga naik di utara, lalu ada teras 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Lalu kemudian dibentuklah tim terpadu riset mandiri yang fokus penelitiannya justru di luar pagar, di luar situs gitu ya. Yang akhirnya kita berhasil menemukan beberapa struktur yang rapi seperti ini. Ini sisi tenggara, dan ternyata di sisi tenggara ini ada semacam terasering terus ke bawah sampai ke arah sungai ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa situs Gunung Padang itu sebenarnya adalah suatu konstruksi yang melingkari bukit. Jadi dia mengelilingi bukit. Kita menemukan struktur seperti ini tidak hanya di utara, tidak hanya di tenggara, tapi di barat juga ada, di timur juga ada. Dia jadi seperti mengelilingi gitu ya. Nah, karena konstruksi yang seperti ini, akhirnya kita berhasil menyatakan gitu ya, bahwa situs Gunung Padang itu lebih luas dari perkiraan sebelumnya. Kalau di atas itu sudah diketahui 0,4 hektar, dengan penelitian-penelitian terbaru ini, luas situs Gunung Padang bisa mencapai 15 hektar gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara lapisan terluar yang sudah kita carbon dating ya, C14, itu usianya 500 sebelum Masehi. Nah, berdasarkan hasil geolistrik dan georadar yang dilakukan oleh Pak Dr. Dani Hilman gitu, lalu ada Pak Dr. Andang Bahtiar dan timnya banyak sekali begitu ya. Itu ternyata selain yang tampak keluar seperti ini, di bawah juga ada beberapa lapisan. Ya, ada beberapa lapisan yang kemudian kita ekskavasi di sudut timur. Di sisi timur itu kita ekskavasi. Pada kedalaman 2 meter kita temukan lagi struktur. Jadi mungkin bisa dibayangkan di bawah ini ada lagi sebenarnya. Ya, di bawah ini ada lagi dan strukturnya lebih rapi. Di antara struktur itu ada semacam perekat ya, yang ketika sudah dimasukkan ke laboratorium itu bisa disebut sebagai semen purba. Dan ketika kita masukkan ke laboratorium, ya usianya berapa? Ternyata usianya 5.900 sebelum Masehi.
saya tercengang, kami juga tercengang begitu. Karena angka itu jauh lebih tua dari piramida di Mesir yang angkanya 3000 sebelum Masehi. Jauh lebih tua dari zikurat, ya, jauh lebih tua dari tembok Cina dan seterusnya. Ketika kita semangat memunculkan peradaban yang ada di Borobudur, itu luar biasa sekali antusiasmenya gitu ya. Nah, mudah-mudahan antusiasme yang sama, bahkan harusnya lebih, itu juga diterapkan di situs Gunung Padang begitu ya. Karena keterbatasan bukti arkeolog yang didapat oleh tim terpadu riset mandiri, sejauh ini mengungkapkan bahwa situs Gunung Padang merupakan bangunan pemujaan jika dilihat dari struktur dan tata letaknya. Hal ini juga memicu kontroversi siapakah yang mampu menyusun ribuan balok batu tersebut secara rapi. Apakah masyarakat ketika itu yang menyusunnya? Atau adakah campur tangan makhluk lain? Berbeda dengan piramida Mesir yang diperuntukkan sebagai makam raja dan bangsawan Mesir kuno, penelitiannya selalu menemukan jejak arkeolog, baik berupa harta benda ataupun artefak pemilik makam tersebut. Tak hanya arkeolog dan geolog yang tertarik pada situs ini, sejumlah kelompok masyarakat pun turut memberi pendapat. Hal ini berkaitan dengan folklore ataupun cerita rakyat yang diturunkan dari leluhur-leluhur mereka. Untuk mendapatkan jawabannya, kita akan berbicara dengan Kang Soleh selaku salah satu kuncen situs Gunung Padang. Bagian yang paling unik dari Gunung Padang ini dari mana kita? Mulainya dari mana ini? Ya awalnya kan tadi kalau cerita folklornya ada pembuka lawang atau pembuka pintu. Jadi memasuki suatu tempat atau daerah itu harus pamit atau izin secara masyarakat lokal sini ada setempat. Nah ini teras satu itu fungsinya kan ada aula, terus ada batu meja purba di situ. Kalau bahasa folklornya itu ke bahasa batu goong. Ya. Boleh masuk nih Pak? Ya boleh. Ini dibilangnya pintu masuk karena batuan ini dibilangnya batu menhir. Menhir itu untuk fungsinya gerbang atau pembatas suatu bangunan seperti itu. Jadi ini kan di kotak ya? Ya, apa ini dulu adalah sebuah ruangan? Ya ini ruangan karena untuk cerita folklornya ada batu goong, untuk cerita mungkin studi atau penelitiannya ada meja purba atau domain. Oke, nah ini yang dibilang meja purbanya atau batu yang pipi itu, tapi cerita folklor sih batu goong karena untuk itu kan kayak legendanya bahwa sumber suara goong ini dari Gunung Padang itu, makanya dibilang batu goong. Untuk cerita masyarakatnya, untuk penelitiannya dolmen atau meja purba sih sama ya. Iya. Jadi untuk menaruh sesajen atau persembahan tanda untuk bersyukur hasil tatanen atau yang lain seperti itu. Betul, ya. Jadi kan memang di sini disekelilingi oleh sawah-sawah ya. Iya, seperti itu. Lanjut ke batu gamelan ya. Oke. Ini bagian yang paling unik yang disebut batu bernada atau gamelan gitu. Ya. Seperti apa bunyinya? Nah, langsung kita saksikan bareng-bareng. Nah ini kalau bahasa peneliti dibilangnya dakon, ada batu berbolong-bolong untuk pengunci satuan batu dengan batu. Mungkin ada untuk tekanan ya, untuk tekanan jari mungkin seperti ini. Jadi pukulan ini yang ahli-ahli nada, jadi ini dijikjak. Terus apa korelasinya antara Bapak menekan sebelah sini dengan suara yang di sini gitu? Mungkin kan kalau yang ada tekanan mungkin jauh lebih mempengaruhi nada yang dikeluarkan dari pukulan kita. Ya, kalau misalkan bunyian ini agak lebih nyaring misalkan, kalau ada tekanan lagi agak mengurang gitu. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi batu yang bisa mengeluarkan suara. Yang satu lagi. Oh ini ya. Ini cuman satu. Oh ini. Ini namanya apa? Batu bonang. Salah. Batu bonang ya. Untuk cerita ke folklornya seperti itu. Jadi setiap terasannya ini ada fungsi-fungsi tertentu untuk bersemedian atau acara kayak ritual atau bertapa seperti itu. Jadi ini kan sistemnya kayak benar-benar merundak. Jadi teras pertama ini untuk
kesenian, entertainment ya. Entertainment. Nah, di sana teras 2 itu tersimpan batu lumbung. Lumbung itu gudang atau leit atau penyimpanan stok makanan seperti itu. Jadi nenek moyang dulu sudah menyimbolkan bahwa harus menyisihkan lah. Iya, menyisihkan. Jadi sewaktu-waktu ada paceklik, bisa untuk saving makanan gitu. Ya. Gitu. Kayak Nabi Yusuf ya, bersama Firaun itu. Iya. Insyaallah ya. Untuk teras 2 di sini fungsinya ada tadi yang dibilang batu lumbung sama batu kursi. Jadi batu kursi itu untuk ya mungkin ada tarapannya untuk penyeleksian. Ini yang dibilang batu lumbung itu. Jadi nenek moyang dulu sudah ngedesain atau menempatkan suatu simbol atau nama-nama setiap terasannya itu. Ada teras 1, 2, 3, 4, 5 itu ada tersimpan makna tersendiri atau filosofi yang mengandung pesan arti, moral lah ya. Pesan moral seperti itu. Mas Aki masih boleh Bang? Boleh, masih boleh. Jadi ini erotasi ke utaranya menghadap 5 gunung. Oh, menghadap 5 gunung. Iya. Iya. Jadi apakah memang benar Gunung Padang ini identik dengan angka 5 atau bagaimana? Untuk secara ilmiahnya itu untuk tata ruang bahwa Gunung Padang itu dikelilingi 5 bukit. Yang ke satu utaranya Gunung Domas tadi atau Gunung Batu, terus ada Gunung Karuhun. Sebelah baratnya barat lautnya ada Empet, Gunung Empet, terus ada selatnya Gunung Malati yang ini di bawah Pasir Malang. Pasir Malang ya. Ya. Jadi yang menghimpit melingkari Gunung Padang itu. Dan tempat meditasinya itu harus menghadap ke Gunung Agung. Gunung Agung ya. Gunung Agung. Ya, jadi memang ada filosofinya tersendiri ya. Ya, enggak cuma sembarang buat gitu. Tata letaknya itu memang dibuat sedemikian rupa ya, sedemikian rupa gitu. Sama kayak di piramida Pak gitu. Piramida Giza yang kita kunjungi. Itu juga mereka para ilmuwan Mesir kuno dulu membangun piramida itu menggunakan astronomi juga, ilmu astronomi. Enggak sembarang. Jadi menghadap ke rasi-rasi bintang tertentu gitu. Ya. Juga penempatan kuburan. Itu nggak sembarang ditempatin, nggak sembarang dibuat aja gitu. Tapi kuburan itu harus berada di barat tempat matahari terbenam. Sedangkan di timur tempat matahari terbit itu khusus dibuat istana-istana gitu. Karena itu adalah bumi kehidupan, tempat matahari terbit. Gitu. Ada filosofinya ya. Jadi memang setiap peradaban itu memiliki filosofi tersendiri. Bagaimana kita yang memiliki filosofi tersendiri Pak ya. Jadi duduknya ke sini menghadap erotasi ke 5 gunung. Boleh saya duduk sini Pak? Boleh. Jadi etikanya seperti apa nih? Duduknya seperti ini? Iya. Tangan kiri ke sini. Kiri di sebelah kiri. Iya. Tangan kanan di batu sebelah kanan. Iya, menghadapnya ke erotasi ke 5 gunung gitu. Oh, menghadap ke erotasi 5 gunung. Iya. Seperti itu. Jadi tujuannya untuk apa nih Pak? Ini karena ada tarapannya, jadi melaluinya itu harus bertahap atau ya ke satu dulu, kedua gitu. Nah di sini kedua diseleksi dulu karena di teras 3 itu ada telapak maung. Telapak maungnya itu dalam arti konteks di sini ya, cerita folklornya itu maung itu manusia unggulan. Jadi yang mungkin akhirnya di atas rata-rata lah gitu. Mungkin penyeleksian lah. Ini ada waktu tertentu atau emang bagaimana? Untuk waktunya sih tergantung hitungannya mah kalau mau ganjil kalau mau ya seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini menarik banget sih, wawasan baru kayak tentang meditasi yang mungkin umat muslim sendiri ya, yang mayoritas Indonesia itu belum tahu gitu kan. Oh lur, kita tuh memang sering meditasi. Dan fungsi meditasi itu sebetulnya bagaimana Pak? Tujuannya untuk apa? Untuk healing kah? Untuk biar melepas inian atau emang untuk biar bertemu dengan mungkin roh seperti itu atau bagaimana? Kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi meditasi itu kan mungkin banyak ya dalam kutip. Tapi untuk menurut saya itu yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya seperti itu dengan untuk bertafakur ya. Bertafakur. Kenapa ya ini bangunan punden berundak tidak beratap itu kan mungkin untuk semedi atau bertapa itu nggak tahu hujan, kepanasan gitu kan kayak gitu. Tetap agak
panceg gitu kalau bahasa itu biar kita teguh kan gitu. nggak beratap juga, biar kita bisa langsung melihat sang kita iya, ya, langsung secara langsung dengan mata kepala gitu. Ya. Ya, Lewatnya lewat sini karena di sini untuk cerita folklornya atau sejarahnya ada dibilang relief kujang. Relief menyerupai kujang. Gimana Pak kujang? Kujang itu kalau di sini sih kujang kukuh sama janji. Komitmen sama nah, janji. Janji, ya. Kujang ya. Kujang itu kukuh sama janji. Jadi teh secara sederhana kujang itu simbol komitmen nenek moyang kita zaman dulu ya Pak ya. Pesan moralnya banyak banget nih Pak. Iya. Iya. Ini area teras 3. Teras 3 itu fungsikannya ada telapak maung. Tapi telapak maung batunya tersimpannya di sini. Terus untuk secara pemaparan juru kunci yang lebih paham, jadi ini posisinya seperti ini. Terus ini juga mengandung filosofi makna. Lobangnya ada 9, yaitu yang tadi manusia unggul tuh ya panca indera yang 9, seperti penglihatan ada 2 gitu kan, pendengaran gitu kan, seperti itu. Itu lanjut mungkin ya. Mana yang nah ini dibilangnya batu kanuragaan. Jadi kemarin sempat disimpan dulu ya, walaupun dari undang-undang itu tidak boleh menggeser atau memindahkan, tapi untuk keamanan. Terus yang tadi dibilang mitos dapat mengabulkan semua keinginan, ya itu yang dikhawatirkan, karena di sini itu batu kanuragan itu pengujian menaiki teras tahta atau kepangkatan, makanya dibilang singgasana. Jadi diuji dulu dengan batu ini kanuragaan atau kemampuannya, seperti itu. Dulu ada tata caranya yang kayak seperti ini, pegang tangan kiri di atas, tangan ini baru dicondongkan ke arah depan, baru diangkat. Filosofinya batu kanuragan itu kemampuan seorang untuk menaiki tahapan selanjutnya yang dibilang teras tahta atau singgasananya di sana. Gitu. Ujian terakhir lah mungkin lah ya. Iya, seperti itu. Lanjutnya ke teras 5. Nah, masuk ke teras kelima ya. Nah, ini yang dibilang singgasana atau sekitar ini teras tahta. Bisa duduk situ. Tata caranya sama yang seperti teras 2. Misalnya abang mau masuk atau secara etika harus lepas alas kaki gitu. Jadi memang setiap terasnya nggak terlalu tinggi Pak ya? Iya, nggak terlalu tinggi. Nah ini teras 5-nya. Jadi saya contohin aja. Jadi secara masuk, terus posisinya di sini sama sih, rotasinya ke sana ke Gunung Agung atau Gunung Gede. Untuk saat ini, cerita mengenai keberadaan situs Gunung Padang yang berkaitan dengan peradaban masyarakat prasejarah masih sebatas spekulasi. Namun jika ini benar, maka tak salah jika kita menganggap bahwa leluhur kita merupakan bangsa yang maju akan teknologi.